Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kebetulan nih saya ketemu lagi sama Pak Jaro. Pak Jaronya saya lagi bareng nih sama Pak Jaro. Kang bisa kenalin Kang namanya Kang? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Dedi. Kebetulan saya kepala dusun RT 02 RW 11. Gitu. Alhamdulillah. Sehat Kang? Sehat Ya. Pak, sehat. Jadi Kang gini Kang, kemarin kan saya sempat ketemu juga kan sama Kang ya, tapi belum sempat ngobrol nih Kang. Betul. Soal Pak Warsum. Pak Warsum ya. Kemarin Kang saya sempat ngobrol juga sih sama Pak Warsum, terus sama Pak RW juga kan kemarin cerita banyak ya kan. Iya, Pak RW cerita banyak juga. Nah, saya sempat ngobrol nih sama Pak Warsum nih soal dia kenapa gitu kan bisa terlunta-lunta lah gitu kan. Dia ceritain ke saya gitu. Cuman ya namanya orang tua ya, yang kelihatannya yang rasanya dia masih sehat, masih kuat jalan, dia tetap pengen tinggal di sini Kang katanya. Cuman kalau saya sendiri sih mengkhawatirkan kesehatan dia Kang. Kalau menurut Akang gimana? Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang sudah mau hadir dan sudah mau memperhatikan, katakanlah ini masyarakat saya karena adanya di wilayah saya. Walaupun memang Bapak Warsum ini kita juga nggak tahu dia datangnya dari mana, siapa yang membawa ke sini gitu. Cuma awal pertama kita melihat Pak Warsum ini, beliau kita nggak tahu dia datang jam berapa, siapa yang antar, cuma posisinya itu lagi ada di sawah, di pinggir sawah gitu. Ya tentulah karena kebetulan ada di wilayah kita, ya kita sebagai kepala dusun yang pada akhirnya kita juga bermusyawarah dengan Pak RW, Pak RT gitu, dengan masyarakat sekitar bahwasanya Pak Warsum ini harus kita selamatkan gitu, harus kita berikan perlindungan yang pada akhirnya berdasarkan musyawarah kita ya kebetulan kita juga kan punya pos di depan masjid. Ya udahlah akhirnya kita bareng-bareng bersama masyarakat Pak Warsum ini kita taruh di pos gitu. Relokasi Kang ya? Kita relokasi di pos yang ada di masjid. Ya kalau untuk makannya gitu ya, karena memang untuk sementara ini Pak Warsum ini kan masih walaupun sudah sepuh, beliau bisa dikatakan ya masih sehat lah begitu, masih bisa jalan sendiri gitu. Kebetulan di sini juga dia masih bisa bersih rumput masjid, dia masih bisa sholat sendiri gitu. Cuma kan kita juga sering musyawarah bersama jamaah, bersama masyarakat bahwa Pak Warsum ini tidak mungkin kita biarkan selamanya seperti ini aja gitu. Oke lah kalau untuk sekarang dia masih bisa jalan sendiri. Yang kita khawatirin nanti Pak nih, ketika dia sudah sakit, dia sudah tidak bisa jalan ke sana ke sini gitu. Yang kita khawatirin itu ketika dia sakitnya sudah parah, dia bisa buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Kalau untuk makan, insya Allah dari masyarakat yang ada di sini semuanya peduli, semuanya memperhatikan. Cuma yang kita khawatirkan nanti ketika dia betul-betul sudah jompo, sudah tidak bisa jalan gitu. Nah ini yang jadi pertimbangan kami yang ada di sini gitu. Kalau misalkan Pak Warsum ini langsung tutup umur, tidak sakit lagi, insya Allah kita semua yang ada di sini tanggung jawab lah untuk ngurusin sampai pemakamannya, sampai tahlilnya gitu. Namun kan untuk saat ininya yang kita khawatirkan. Nah sebelumnya saya juga terima kasih banyak dengan kehadiran Bapak yang sudah peduli, bahkan sudah ada rencana
untuk membawa Pak Warsum ini ke Dinsos, ya sudah pasti kita semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sama Bapak gitu ya. Kalau bisa sih secepatnya Pak ya, secepatnya Pak Warsum ini dievakuasi, ya kita taruh di dinas sosial. Mungkin di Dinsos itu ya pemerintah yang lebih ngerti, lebih tahu gitu, karena kan ini manusia Pak ya. Tidak gini Kang. Ya gimana Pak? Kayak kemarin saya lihat KTP-nya Kang. Iya. Itu KTP-nya KTP Tangerang Kang. Iya. Masa iya gitu kan ada warga Tangerang yang terlunta-lunta seperti ini, pemerintah nggak mau ngurusin gitu. Soalnya kan ini kasusnya istilahnya ya keluarganya udah nggak mau peduli ya kan. Betul. Betul. Ya kebetulan 3-4 hari yang lalu ada orang yang tidak dikenal, dia juga mengaku kenal begitu, mengaku kenal dengan Pak Warsum ini, sehingga dia juga ngasih nomor telepon, dan ada nomor teleponnya di kita ada. Mungkin nanti saya kasih ke Bapak deh ya, biar Bapak juga bisa mengakses ke sana gitu, bisa komunikasi langsung melalui telepon tersebut, gitu, melalui nomor telepon tersebut gitu. Ya cuma sekali lagi Pak, kalau bisa ya lebih cepat lebih baik lah Pak Warsum ini dievakuasi, mungkin itu Pak ya. Soalnya gini juga Kang, kemarin kan dia tuh berdiri ya kan, habis jongkok, mau jatuh juga, katanya pusing kepalanya gitu, meriang kemarin malam juga katanya dia sakit, gak bisa jalan jauh, kayak gitu Kang. Sekarang kalau kita lihat usianya, mungkin usianya udah di atas 80 itu Pak. 86. Di atas 80, apalagi udah 86 ya Pak. Mohon maaf ya, udah bisa dikatakan sepuh kali udah kalau 86. Cuma alhamdulillah beliau masih bisa dikasih jalan gitu. Iya. Masih bisa dikasih sholat gitu. Iya. Bahkan mungkin karena Pak Warsum juga kadang jenuh, dia juga bisa kadang bersih-bersih rumput gitu. Sebetulnya nggak disuruh. Gitu, cuma mungkin iseng kali dia. Tapi Pak, kalau untuk pemerintahan setempat udah tahu Pak, kayak kalau RT RW udah jelas, saya udah tahu kan, warga sekitar udah tahu. Iya. Kayak lurah gitu. Kebetulan kan ini masuk desa Buaran Bambu ya Pak ya. Kebetulan saya juga di sini sebagai kepala dusun, khususnya untuk aparat desa Buaran Bambu ini sudah mengetahui. Nah, adapun masalah pihak kecamatan, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan gitu ya. Cuma memang belum direspon gitu. Gitu. Ya sekali lagi ya kita terima kasih banyak lah dengan hadirnya Bapak di sini. Bapak bisa bantu, bisa memberikan yang kehidupan yang lebih layak lah buat Pak Warsum ini gitu. Ya kami lebih setuju ketika memang Pak Warsum ini ditaruh di dinas sosial. Gitu, paling Pak. Saya gini aja Pak, mengajak nanti keluarga juga untuk ikut membujuk gitu Pak, biar bersinergi Pak. Iya Pak. Yang pasti kita bantu, pasti kita bantu, khususnya kami ya dari aparat desa pasti bantu Bapak bagaimana agar Pak Warsum ini mau gitu, karena harus mau gitu. Walaupun masyarakat sini peduli mau ngasih makan, namun secara kesehatannya, secara memberikan tempat yang layak kan tidak bisa orang sini gitu. Insya Allah lah Pak, pastilah kita bantu gitu beserta masyarakat agar Pak Warsum ini mau lah dibawa ke dinas sosial. Iya Pak, makasih banyak nih Pak informasinya. Sama-sama Bapak, ya kan? Terima kasih banyak. Ini juga, soal Bapak. kemanusiaan juga nih Pak. Sangat-sangat. Ya kalau saya sih sebenarnya lagi nunggu informasi, barangkali ada keluarganya. Ya. Gitu kan, yang istilahnya kan kemarin katanya ada anak tiri, bukan anak tiri, anak pungut ya. Iya. Ya anak pungutnya, dia punya anak pungut. Kalau anak sendiri kan anak kandung nggak punya kan gitu kan, keluarga juga udah nggak ada, istri udah meninggal. Nah yang keluarga di Karawang juga barangkali kan ada nih gitu kan, mudah-mudahan ada nih yang kenal Pak Warsum ini gitu, biar diklarifikasi lah kayak gitu. Saya sih harap ada itu dulu. Nah kalau misalkan itu udah nggak ada, baru kita proses Pak, kita ajuin ke Dinsos deh kayak gitu. Iya. Minimal kan si Bapak ini nggak terlunta-lunta terus. Betul. Kalau informasi sepihak
selama ini yang kita dengar ini baru sepihak Pak. Katanya gitu, ada keluarganya, katanya ada anak pungutnya, gitu. Katanya ada ya saudara-saudaranya, itu baru katanya gitu Pak. Tapi kenyataan yang kami tahu, yang kami lihat sampai hari ini itu nggak pernah Pak ada satu orang pun yang datang gitu untuk menemui Pak Marsum ini, nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak gitu. Benar-benar nggak peduli gitu. Iya, jadi nggak ada yang kita tahu lah, pokoknya nggak ada. Ada yang datang satu orang dari pihak manapun itu yang ngaku-ngaku saudara, keluarga, anak pungut, itu nggak ada Pak. Nggak ada. Informasi itu semuanya ya istilahnya bisa dikatakan nggak jelas gitu. Ya mungkin gitu aja Pak, makasih banyak nih Pak informasinya Pak. Sama-sama, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak, makasih ya, Pak. Makasih sama-sama Pak. Yuk.